Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Putra dengan NIM 2105829 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Ini sedikit kiranya saya akan menjelaskan pokok materi hari ini, yaitu tentang administrasi kurikulum, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah pengertian dari kurikulum. Pada kesempatan kali ini, sedikit kiranya saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan hari ini, yaitu administrasi kurikulum. Yang pertama ialah pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan suatu perangkat rencana dan peraturan yang membahas mengenai isi, bahan belajar, dan cara yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Sedangkan secara etimologi, kurikulum berasal dari kata bahasa Yunani yaitu kurir, dan kurir yang merupakan istilah bagi tempat berpacu dan berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk seperti sebuah rute pacuan dan harus dilalui oleh para kompetitor. Dengan kata lain, rute tersebut harus dipatuhi dan dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Pengertian kurikulum sendiri terdapat dua pengertian, yaitu pengertian secara sempit yang berarti sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa yang bertujuan untuk bisa menyelesaikan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum merupakan seluruh pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti proses pendidikan pada suatu jenjang pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa sebuah kurikulum ialah sebuah komponen yang sangat penting dan bisa menentukan penyelenggaraan suatu pendidikan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan administrasi kurikulum? Administrasi kurikulum adalah semua proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar serta efektif dan efisien agar bisa membantu tercapainya suatu tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan. Secara operasional, kegiatan administrasi kurikulum meliputi 3 kegiatan pokok, seperti kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, peserta didik, dan seluruh aktivitas akademik. Poin kedua ialah proses administrasi kurikulum. Nah, proses kurikulum terbagi atas 4, yaitu yang pertama ya perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat ialah evaluasi. Saya akan mencoba menyebarkan keempat proses kurikulum. Yang pertama ialah perencanaan. Pada proses ini sebagian besar dilakukan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat, yang berarti bahwa pada tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat, yaitu pertama ialah penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan, program, dan pengembangan kurikulum. Yang B, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Poin berikutnya ialah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan terdapat 4 proses, yaitu pertama ialah penyusunan program pengajar semester atau catur bulan. Tujuan dari penyusunan program ini ialah menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar, kemudian mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap dan tepat.
Kemudian yang B, penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Yang C, pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian proses kurikulum yang ketiga ialah pengawasan. Pada proses pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk dapat memastikan bahwa apa yang telah dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dan proses kurikulum yang terakhir ialah evaluasi. Pertama ialah evaluasi hasil belajar, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara kesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Tujuannya yaitu memberikan umpan balik kepada guru dan siswa dengan tujuan untuk dapat memperbaiki cara belajar mengajar. Kemudian memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat keberhasilannya dalam belajar dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendalami pelajaran. Kemudian menentukan nilai hasil belajar siswa yang dibutuhkan untuk memberikan laporan kepada orang tuanya. Penentuan kenaikan kelas dan kelulusan siswa. Yang B, evaluasi program pengajaran, yaitu sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung ataupun yang menghambat keberhasilan program tersebut. Kemudian landasan pengembangan kurikulum, terdapat 3 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ialah landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum adalah membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implementasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua ialah landasan psikologis. Dalam mengembangkan kurikulum, membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum adalah membahas dan mengidentifikasi landasan sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Nah, poin ketiga yaitu poin terakhir pada pertemuan kali ini yang merupakan poin yang sangat menarik untuk kita bahas karena dapat bermanfaat sebagai kita sebagai calon pendidik ke depannya, yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Nah, apa sih peran guru dalam administrasi kurikulum? Nah, yang pertama ialah implementer, yaitu mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Yang kedua, sebagai adapter, lebih dari sebagai kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristika dan kebutuhan siswa dalam meningkatkan kinerja sebagai seorang guru. Peran guru yang ketiga ialah sebagai developer, itu sebagai pengembang kurikulum dan mempunyai wewenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja bisa menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi guru juga bisa menentukan strategi apa yang sesuai dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ialah peran guru sebagai researcher. Guru berperan sebagai peneliti, dilaksanakannya sebagai tugas profesional guru yang mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai seorang guru. Mungkin sekian penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.